Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan kita akan melihat perkembangan teknikal terkini baik di GBP USD dan di XAU USD. Jadi perkembangan di pound sterling dan emas. Tentu kita sudah mengetahui bahwa kondisi-kondisi fundamental dan kondisi politik berupa perang Ukraina Rusia hanya memberikan satu atau dua sentimen yang tidak terlalu cukup sebagai daya dorong yang menjadi sebuah topik yang terlalu diperhatikan oleh market. Market saat ini lebih melihat dari kondisi fundamental setiap negara dan kebijakan dari bank sentral setiap negara. Dan yang pertama adalah di GBP USD yang kita perhatikan bahwa dalam grafik ya di time frame monthly trennya adalah tren turun. Dan begitu juga posisi candle monthly yang terakhir juga closing ya, ditutup dalam keadaan turun juga ya. Dan kita akan melihat di time frame di bawahnya, yaitu di weekly-nya juga terlihat sama ya dengan monthly-nya, di mana tren monthly-nya juga menunjukkan penurunan weekly-nya lah ya. Dan posisi candle yang terakhir ya di weekly ini juga dalam kondisi turun. Dan yang terakhir adalah di daily ya. Untuk daily sama, trennya adalah tren turun, dan dominasi candle yang terkini adalah kondisi candle-candle hitam ya. Artinya candle-candle turun masih mendominasi. Dan ini bisa kita ambil kesimpulan dari gerakan harga ya, harga murni ya, dari price action murni ya, tanpa ada indikator di situ, bahwa monthly, weekly, dan daily masih sepakat ya, satu suara ya, satu arah bahwa GBP ini masih dalam tren penurunan. Itu yang kita lihat bersama di price action di 3 time frame untuk si GBP USD ini. Berlanjut, kita lanjutkan ke tampilan analisa secara support resistance ya. Secara support resistance terlihat bahwa garis trendline yang berwarna biru ini ya sudah tertembus oleh candle ya, turun menembus ke bawah ya, tertembus oleh 2 buah candle ya. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada peluang, ada continuation, bahwa GBP ini masih berpeluang turun lebih lanjut ya. Terlebih kita melihat bahwa garis-garis support ini satu persatu ya, ada 3 garis support ini berhasil ditembus oleh candlestick ya. Dan yang menarik juga candle yang hitam ini adalah
menembus bagian support yang terbawah di 1.300 ya, tetapi market berhasil naik kembali, dan ini adalah satu simbol sebuah peringatan ya, bahwa hati-hati bahwa GBP ini masih bisa turun lebih lanjut ya. Hati-hati bahwa support yang di 1.300 masih bisa terbreakout turun kembali. Dan kalau ditelusuri secara garis trendline juga kita perhatikan belum ada satupun ya dari beberapa garis trendline ini yang mendukung bahwa sterling untuk naik ya. Tetapi garis trendline ini semua satu kata, satu suara bahwa sterling masih berpeluang untuk turun lebih lanjut. Begitu juga garis support dan resistennya juga mendukung bahwa sterling berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Berikutnya adalah dari Fibonacci-nya ya. Dari Fibonacci-nya juga Fibonacci 0-nya ada di area 1.29 ya. Dan area ini adalah satu area yang menjadi penentuan bagi GBP USD ya, apakah 1.29 ini bisa tertembus atau tidak. Nah, menyikapi pergerakan pound sterling ini, kalau kita lihat masih tren turun ya, berarti target yang pertama adalah di 1.29 ya. Jadi kalau GBP ini turun kemana tujuannya ya, tujuan dari GBP ini turunnya berarti tujuannya di 1.29 ya. Dan itu adalah Fibo 0-nya ya. Dan kalau kita perhatikan formasi candle ya di GBP USD daily didominasi 1, 2, 3, 4 ya, 4 candle hitam ya, atau 4 candle turun ya. Dan ini menunjukkan bahwa tekanan jual itu begitu kuatnya ya dalam di minggu lalu, maksud saya seperti itu. Dan baiklah, kita lanjutkan ke tools analisa yang terakhir bagi GBP USD ini ya. Satu-satunya berita yang bisa mendukung apakah sterling ini bisa rebound atau tidak hanya dari ATR-nya kalau saya lihat ya. Jadi turunnya sterling ini ya didukung diperlihatkan oleh ATR-nya tapi juga turun ya. Artinya volatilitasnya mengecil ya. Jadi sterling turun ya, candlenya turun tapi volatilitasnya mengecil. Nah, ya ini menjadi harapan bagi yang misalnya memiliki posisi buy lah ya, seperti itu. Jadi penurunannya sampai berapa? Kalau tadi kita sambungkan dengan analisa sebelumnya, jadi penurunannya kemungkinan sampai 1.29 alias target Fibonacci 0-nya. Dan di sisi lain untuk MACD-nya, MACD-nya posisi di teritori negatif. RSI-nya juga sudah menuju RSI 30, semakin mendekati. Stokastiknya juga sudah berada di area di bawah 20 ya. Jadi saya perkirakan termasuk sinkron dengan analisa price action dan support resistance serta Fibo sebelumnya. Jadi pound sterling ini kesimpulannya adalah masih tetap akan turun dengan target di 1.29 ya, dan setelah itu sterling akan mencoba untuk rebound kembali. Dan itu adalah kesimpulan di GBP USD. Berlanjut, kita lanjutkan ke gold ya, atau XAU atau emas. Ya, untuk emas ini ada terlihat di time frame monthly-nya ya, ditutup menguat ya, ditutup naik ya, dan ini adalah kenaikan yang terjadi selama 2 hari berturut-turut.
selama 2 bulan berturut-turut maksud saya, karena di time frame monthly. Dan weekly-nya setelah terjadi kenaikan, gold ini bergerak sideways ya, ada turun ada naik, ada turun ada naik ya. Jadi imbang kalau kita perhatikan ya, turun naik turun naik turun naik ya, seperti itu. Jadi imbang sideways ya. Dan terakhir di bagian daily, di daily-nya lebih besar lagi ya, durasi konsolidasi atau durasi sideways-nya cukup panjang ya, kita perhatikan di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 candle ya. Ada 10 candle yang bergerak menyamping ya, hari demi hari. Jadi setiap hari range-nya di situ-situ saja ya. Range naiknya juga terbatas, begitu juga range turunnya terbatas ya. Dan ini menjadi satu bagian dari analisa teknikal bahwa semakin lama sideways ya, semakin panjang sideways, maka berpeluang untuk memunculkan sebuah tren baru ya. Yang tren itu bisa aja tren naik atau tren turun ya. Karena kita perhatikan juga beberapa candle di sini ya, kalau kita perhatikan ya, candle hitam ada 2 ya. Candle putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candle putih ya, melawan 2 buah candle hitam. Yang dominan berarti candle putihnya ya. Nah, artinya di sini pasar ya, keinginan dari pasar adalah untuk membawa gold naik ya. Tetapi kalau kita perhatikan juga balasan dari satu buah candle hitam ini ya, bisa menutup 2 buah candle kenaikan ya, sesuai kursor saya tunjukkan. Dan satu candle hitam ini ya, bisa menutup semua pergerakan jerih payah daripada candle yang berusaha untuk naik ya. Jadi di sini memang kenapa akhirnya jadi sideways? Karena satu buah candle hitam ya, atau 2 candle hitam ini bisa menutupi performa naik yang membutuhkan waktu berhari-hari. Nah, itu. Jadi di sini masih ada satu bagian dari market ya, mungkin trader besar atau investor besar yang masih menginginkan gold juga untuk tetap turun. Tapi di sisi lain retail terlihat ya, karena ini candlenya macam beberapa candle ya, penuh perjuangan untuk naiknya. Retail tampaknya menginginkan gold untuk naik, tetapi pemain besar menginginkan gold untuk tetap turun. Nah ini, jadi kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang nantinya. Dan di sisi lain ini ada yang terlihat cukup menggembirakan bagi yang berharap gold untuk naik ya. Posisi candle yang terakhir berusaha untuk naik di atas garis trendline ya. Trendline-nya adalah berwarna biru ini ya. Jadi kalau yang sebelumnya ada trendline berwarna merah, nah gold ini sedang di persimpangan antara trendline berwarna biru dan trendline berwarna merah, antara trendline yang up trendline dengan down trendline. Jadi sedang di persimpangan waktu itu. Tetapi di kondisi candle yang terakhir ya, gold ini ya berusaha untuk naik kembali ya, dia berusaha bergerak untuk di atas garis trendline atau menjadikan garis trendline ini sebagai tangga pijakan untuk naik. Nah, tantangannya adalah ada di area ini ya, di 1949 ya, dan 1966 ya. Jadi kalau kita bulatkan, area 1950 dan 1965 itu adalah area tujuan pergerakan gold ya. Jadi kalau dia tujuan naik, maka tujuannya adalah di 1945 dan 1965. Itu tujuan terdekat bagi gold untuk naik. Dan kalau yang terakhirnya ya, batas paling atasnya itu ada di 1974. Jadi kita akan melihat dalam beberapa hari ke depan gold ini dia akan berjuang untuk naik, tentu juga dibayangi oleh
dominasi para seller ya. Kalau kita perhatikan candle-candle hitamnya cukup kuat ya, dengan satu pukulan sell ya, dan itu didominasi oleh volume yang besar juga, bisa menghapus semua kenaikan yang perlahan daripada gerakan gold ini. Dan kita lanjutkan ke bagian Fibonya. Jadi area 38 ini adalah area yang terdekat ya. Jadi di 1957, kemudian agak jauh di 23-nya yaitu di 2000 ya, 2001 ya. Nah, yang paling dekat ya bagi potensi kenaikan gold ini adalah di 1957 ya. Jadi 1957 ini selain berapa tadi? Area 1957 dan 65 ya. Itu adalah area terdekat bagi gold untuk menuju ke naikannya, dan itu adalah satu bagian yang penting ya, satu bagian yang memang harus dipantau dengan lebih cermat. Kenapa? Karena sideway-nya gold ini terjebak di Fibo 50 dan Fibo 38. Kalau kita perhatikan ya, di Fibo ini gold banyak menyentuh ya, pergerakan dari kiri ya, paling kiri ke paling kanan lah ya. Gold ini banyak terjebak di area 50 dan 38. Gerakannya majority ya, mayoritas itu hanya di antara 50-nya dan 38-nya. Di situ-situ saja. Sementara di 618-nya hanya separuh candlenya atau hanya shadow-nya saja dari candlestick ini. Nah, jadi perkiraannya adalah kalau dia bisa naik dan menembus ke 38-nya, artinya berarti dia sudah berada di atas garis trendline up-nya ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita perhatikan di analisa teknikal yang berbentuk klasik, yaitu garis trendline, kemudian support resistance dan Fibo dan price action, sesuatu yang klasik, tampaknya range goldnya ini untuk kenaikan cukup sempit. Tapi kita akan perhatikan, kita akan coba cek di analisa teknikal yang berbentuk indikator ya. Nah, jelas untuk ATR-nya flat sekali ya. ATR-nya sangat flat kalau kita perhatikan. Kemudian MACD-nya juga flat ya. MACD-nya flat. Kemudian untuk RSI-nya juga flat ya. Kita perhatikan di sini ya, baik MACD ya. Dia flat, kemudian dia semakin turun tapi ya. Kemudian untuk ATR dia flat, juga semakin turun ya. Jadi MACD-nya flat dan semakin turun, kemudian juga ATR-nya flat dan semakin turun. Nah, kemudian untuk RSI-nya flat, tapi dia mencoba untuk naik ya. Ini kecil sekali terlihat ya. Nah, satu-satunya berita gembira dari fundamentalnya adalah bahwa stokastik ya, artinya dalam jangka pendek ya, stokastik mendukung XAU untuk naik ya, mendukung gold untuk naik ya. Jadi yang terlihat di sini adalah secara analisa klasik ya, gold memiliki peluang untuk naik ya. Secara analisa technical indikator ya, gold mendapat dukungan dari stokastik untuk naik. Jadi menurut analisa yang kita pahami saat ini adalah bahwa peluang bagi XAU, bagi gold, bagi emas adalah
up ya, sesuai dengan tujuan dari garis-garis resistennya dan garis-garis Fibonacci-nya. Baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatian dari seluruh sahabat Induplus. Saya ucapkan salam sehat selalu dan sukses serta profit selalu. Terima kasih.